Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Imas Masruroh IMM selaku pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Model strategi pembelajaran kemampuan peningkatan berpikir atau SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Menurut Caesar, menggunakan keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar mengajarkan siswa kepada kebiasaan berpikir mendalam, kebiasaan menjalani hidup dengan pendekatan yang cerdas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir dalam tingkatan yang tinggi itu sangat mendidik, baik berpikir kritis maupun berpikir kreatif. Sebagian besar orang tua dan pendidik setuju bahwa dalam masyarakat modern saat ini, anak-anak harus menguasai keterampilan berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Latar belakang filosofis dan psikologis SPPKB. Poin ke-1, latar belakang filosofis ialah aliran konstruktivisme. Menurut konstruktivisme, pembelajaran adalah proses interaksi baik antara manusia dan manusia ataupun antara manusia dan lingkungannya. Proses interaksi ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya yang berhubungan dengan tujuan perkembangan kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, psikomotor, kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Kemudian afektif ialah yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku. Dengan pemikiran dari filosofis ini, kegiatan belajar diharapkan akan menjadi lebih baik lagi setiap zamannya. Poin kedua, latar belakang psikologis. Landasan psikologis SPPKB adalah aliran kognitif. Menurut aliran kognitif, belajar pada hakikatnya merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. Dalam perspektif psikologi kognitif, sebagai landasan SPPKB, belajar merupakan proses aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pencapaian tujuan. Artinya, proses belajar tidaklah tergantung kepada pengaruh dari luar saja,
tetapi sangat tergantung kepada individu yang belajar tersebut. Teori psikologi ini erat kaitannya dengan mental siswa dalam pembelajaran. Jika kondisi mental atau psikologi siswa itu baik, maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran akan dapat dicapai. Dalam psikologi ini ada kegiatan aktif siswa dalam membangun pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan pada proses mental siswa secara maksimal. Dalam proses implementasi, SPPKB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu mempunyai 5 poin. Yang pertama, jika belajar bergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama para guru. Poin yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang akan digunakan. Poin yang ketiga, siswa harus mengordinasi yang mereka pelajari. Poin yang keempat, informasi baru akan bisa ditangkap lebih mudah oleh siswa. Dan yang terakhir, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, dari karakteristik SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Dan yang terakhir dari karakteristik SPPKB adalah model pembelajaran yang menyadarkan pada 2 sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Ada perbedaan pokok antara SPPKB dengan pembelajaran konvensional yang selama ini banyak dilakukan guru. Perilaku tersebut adalah SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Artinya, peserta didik berperan aktif dalam setiap proses. Sedangkan pembelajaran konvensional, peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Dalam SPPKB, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap siswa. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Dalam SPPKB, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui SPPKB adalah kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dan kenyataan. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional,
Tujuan akhir adalah penguasaan materi pembelajaran. Dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah penguasaan materi pembelajaran. Dalam SPPKB, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya. Dalam SPPKB, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap peserta didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya dalam pembelajaran konvensional. Hal ini tidak mungkin terjadi kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final. Oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain. Tujuan yang ingin disampaikan oleh SPPKB adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar. Sedangkan dalam proses pembelajaran konvensional, keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes. Jadi, metode SPPKB Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yakni tentang tahapan-tahapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau biasa disebut dengan SPPKB. Untuk menggunakan SPPKB, dalam proses pembelajaran ada 6 tahapan yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, guru harus menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai, baik yang berhubungan dengan penguasaan pelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Yang keempat, tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan terpenting dalam SPKKB. Pada tahap ini, siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam tahapan ini, guru harus memberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan gagasan dalam upaya memecahkan persoalan agar siswa dapat mengungkapkan fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan pendapat yang meyakinkan dan mengembangkan gagasannya. Kelima, tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Siswa dituntut untuk menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik pembelajaran. Guru membimbing siswa melalui dialog agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan.
Dan yang terakhir, tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tujuannya agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Cara guru di tahapan ini yaitu memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Dari tahapan-tahapan SPPKB di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar SPPKB dapat berhasil dengan sempurna, yaitu 1. SPPKB bersifat demokratis. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyiapkan suasana yang terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan pengalaman dan gagasan. Kedua, SPPKB dibangun dalam suasana tanya jawab. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan bertanya. 3. SPPKB merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana dialog. Oleh karena itu, guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian mengeluarkan ide dan gagasan, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek-aspek yang dipermasalahkan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya berikan. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi dari teman saya. Saya akan simpulkan, jadi kesimpulannya, model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa atau siswi melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan memecahkan masalah yang dianjurkan. Pembelajaran adalah proses interaksi baik antar manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungan yang memiliki tujuan tertentu. Nah, dalam perspektif psikologi kognitif sebagai landasan SPPKB, belajar adalah proses aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pencapaian tujuan. Nah, jadi SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa terlatih mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Tidak hanya memecahkan permasalahan, siswa juga terlatih dalam berpikir kritis dan kreatif, di mana pada akhirnya proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan pada proses mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekadar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.